Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Kurota Aini dengan NIM G00250082. Saya berasal dari kelompok SGD B2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan laporan anatomi di blok 1.2 sistem integumen dan muskuloskeletal dengan learning objective yang pertama sebagai berikut. Tok Dalang, 65 tahun, datang ke rumah sakit A dengan keluhan nyeri di bagian punggung bawah sejak 1 minggu yang lalu. Dokter mengatakan bahwa terdapat gangguan struktur pada tulang belakang Tok Dalang. Jelaskan struktur anatomi vertebrae meliputi osa, ligamenta, dan articulatio. Oke, baik. Jadi akan saya mulai. Sebelum masuk ke bagian osa, ligamenta, dan articulatio, kita perlu mengetahui dulu bahwa vertebrae sendiri dia adalah tulang tak beraturan yang jumlahnya sekitar 33 sampai 34 yang saling berhubungan membentuk kolumna vertebralis. Nah, fungsi utama dari sistem ini adalah sebagai poros tubuh atau aksis corporis, kemudian support atau penopang berat badan yang memungkinkan pergerakan juga, dan bisa melindungi sebagai perlindungan vital terhadap medula spinalis. Yang pertama, ini ada osa. Jadi kolumna vertebralis sendiri dia terbagi menjadi 5 regio berdasarkan karakteristik morfologinya. Yang pertama, ini ada vertebrae cervicalis, itu jumlahnya ada 7 tulang. Ciri khasnya dia ada foramen transversarium pada processus transversus yang dilewati oleh arteria vertebralis kecuali di C7. Kemudian bentuk korpusnya di corpus cervicalis ini dia kecil dan berbentuk persegi panjang, dan dia memiliki uncus corporis, processus uncinate di lateral permukaan superior. Di sini kita juga bisa lihat ada atlas atau C1, dia berbentuk cincin dan tidak memiliki korpus dan processus spinosus. Dia berartikulasi dengan condyle occipitalis atau articulatio atlanto-occipitalis. Kemudian di sini juga ada aksis atau C2-nya, itu dia memiliki tonjolan superior yang khas, yaitu dens aksis atau processus odontoideus yang berfungsi sebagai poros rotasi atlas. Lanjut, yang kedua ada vertebrae thoracic, dia T1 sampai T12 yang jumlahnya ada 12 tulang. Cirinya dia ada facet artikular atau fovea costalis pada korpus dan processus transversus untuk artikulasi dengan caput costae dan tuberculum costae. Untuk korpusnya sendiri dia berbentuk hati. Lalu di sini ada vertebrae lumbalis L1 sampai L4, itu jumlahnya ada 5 tulang. Kemudian korpusnya dia paling besar dan bentuknya seperti ginjal. Processus spinosusnya ini pendek ya, dan dia tebal, berbentuknya seperti segi empat. Lalu ada os sacrum, dia tulang segitiga terbentuk dari fusi 5 vertebrae sacralis S1 sampai S5. Artikulasinya dengan os coxae pada fascias auricularisnya, yaitu articulatio sacroiliaca, dan dia memiliki lubang anterior dan posterior. Disebut juga foramina sacralia untuk keluar masuknya nervi spinalis sacralis. Lanjut, di sini ada os coccygeus, dia tulang kecil terbentuk dari fusi 3 sampai 5 vertebrae coccygeae. Oke, setelah dari tulang, akhirnya kita sampai ke bagian ligamen. Di ligamenta ini, untuk stabilitas kolumna vertebralisnya, dia dijaga oleh banyak ligamen yang dapat dibagi menjadi ligamenta longiora yang panjang dan ligamenta breviora yang pendek. Untuk ligamenta longiora sendiri, ada ligamentum longitudinal anterius, dia pitanya kuat dan lebar, membentang di sepanjang permukaan anterior corpus vertebrae dan discus intervertebralis dari os occipital hingga os sacrum. Fungsinya untuk mencegah hiperektensi. Lalu ada ligamentum longitudinal posterius, dia lebih sempit dan lemah untuk membentangnya di sepanjang permukaan posterior corpus vertebrae di dalam canalis vertebralis. Fungsinya untuk mencegah hiperfleksi. Lalu untuk ligamenta breviora sendiri ada ligamentum flavum yang pertama, itu untuk menghubungkan lamina yang berdekatan. Ligamenta flavum ini dia sangat elastis dan membantu kolumna vertebralis kembali ke posisi tegak setelah fleksi. Kemudian ada ligamentum interspinal, dia bentuknya itu lembaran tipis antara processus spinosus yang berdekatan. Kemudian ligamentum supraspinal, dia menghubungkan ujung processus spinosus di regio cervicalis yang akan menebal menjadi ligamentum nuchae. Untuk ligamentum intertransversarium, ini menghubungkan processus transversus yang berdekatan.
Kemudian ada artikulasio. Nah, persendian yang menghubungkan vertebra ini memungkinkan mobilitas sekaligus nanti menjaga stabilitas tubuh ya. Untuk artikulasio yang pertama itu ada artikulasio intervertebralis itu ada artikulasio cartilaginea. Dia terjadi antara korpus vertebrae yang berdekatan. Untuk komponen utamanya adalah diskus intervertebralis yang terdiri dari anulus fibrosus, bagian luar fibrokartilago yang keras dan berfungsi menahan tekanan putar atau torsional pressure. Lalu ada nucleus pulposus yang bagian tengah yang gelatinous dan sisa notochorda. Dia fungsinya untuk bantalan hidrolik. Lalu ada artikulasio zygapophysialis atau sendi faset. Itu ada klasifikasi artikulasio sinovialis plana atau sendi sinovial datar. Dia terjadi antara prosesus articularis superior dari satu vertebra dengan prosesus articularis inferior dari vertebra di atasnya. Lalu orientasi faset ini menentukan jenis gerakan utama ya di setiap regio itu. Untuk cervicalis itu fasetnya hampir horizontal yang memungkinkan gerakan fleksi, ekstensi, lateral fleksi, dan rotasi. Kemudian untuk thoracic, dia fasetnya vertikal untuk membatasi fleksi atau ekstensi, tapi dia masih bisa melakukan rotasi. Kemudian untuk lumbalis, dia fasetnya vertikal dan melengkung seperti huruf J, dan dia sangat membatasi rotasi, tapi bisa untuk melakukan fleksi dan ekstensi. Kemudian untuk gerakan kolumna vertebralis sendiri, dia bisa fleksi, ekstensi, fleksio lateralis, rotasi, dan meskipun pergerakan antar dua vertebra itu sangat kecil, akumulasi pergerakan pada seluruh segmennya itu masih bisa memberikan rentang gerak yang substansial. Lanjut ke learning objective yang kedua, itu bunyinya, seorang anak bernama Dudung, 9 tahun, datang ke IGD setelah jatuh dari pohon mangga. Dia terjatuh dengan posisi miring ke kiri. Saat ini Dudung mengalami kelemahan gerak dan kehilangan sensasi di sepanjang lengan kirinya. Dokter mencurigai adanya cedera pada plexus brachialis kirinya. Jelaskan rangkaian dan susunan dari plexus brachialis. Jadi, plexus brachialis sendiri dia adalah jaringan kompleks nervi spinalis yang bertanggung jawab untuk inervasi membrum superius atau anggota gerak atas. Jaringan ini dia dibentuk oleh anastomosis ramiventralis nervi spinalis dari J5 hingga T1. Kemudian pembentukan plexus ini dia mengikuti urutan yang pertama itu radikes, kemudian trunci, divisio, chorde, dan rami terminal. Untuk yang pertama, untuk radix itu dia adalah awal dari plexus yang merupakan 5 cabang anterior atau rami ventralis dari saraf spinal C5, C6, C7, C8, dan T1. Lalu ada trunci atau trunkus. Jadi 3 trunci ini dia terbentuk dari gabungan radikes di regio coli. Di trunkus superior ini merupakan gabungan dari C5 dan C6. Kemudian trunkus medius dia lanjutan dari C7. Trunkus inferior dia gabungan dari C8 dan juga T1. Untuk divisi, jadi setiap trunkus ini dia akan membelah lagi menjadi 2 divisi. Jadi totalnya akan ada 6 divisi saat melintasi bagian lateral clavikula. Untuk divisi anterior dia menginervasi muskuli flexor. Kemudian divisi posterior dia menginervasi muskuli extensor, dan untuk susunan divisinya sendiri yang pertama itu trunkus superior dia ada divisi anterior posterior. Begitu pula dengan trunkus medius dan inferior dia juga divisinya ada anterior dan posterior. Lalu ada fasikuli atau korda, dia divisi tadi dia akan bertemu dan bergabung kembali untuk membentuk 3 korda atau fasikuli yang letaknya itu nanti dinamai relatif terhadap arteria axillaris di fossa axillaris. Yang pertama ada fasciculus lateralis, dia dibentuk oleh gabungan divisi anterior trunkus superior dan divisi anterior trunkus medius. Nah, plexus brachialis ini dia kan terbagi menjadi 3 ya, ada fasciculus lateralis, dia itu menginervasi, kemudian di sini ada korda atau fasikuli. Jadi untuk
divisi tadi, kemudian mereka semua akan bertemu dan bergabung kembali untuk membentuk 3 korde atau fasciculi. Nah, untuk cabang-cabangnya itu dari yang pertama kan ada fasciculus lateralis, dia cabangnya ada nervus thoracalis lateralis, nervus musculocutaneus, nervus medianus, itu aja sih. Kemudian untuk fasciculus medialis, dia dibentuk dari kelanjutan divisi anterior truncus inferior. Itu ada cabangnya nervus thoracalis medialis, nervus cutaneus brachymedialis, nervus cutaneus antebrachymedialis, nervus ulnaris, dan nervus medianus. Lalu untuk fasciculus posteriornya sendiri, dia dibentuk dari gabungan ketiga divisi posterior, yaitu truncus superior, medius, dan inferior. Lalu cabangnya itu dia ada nervus subscapularis superior, subscapularis inferior, nervus radialis, dan nervus thoracoldorsalis. Nah, nanti setiap fasciculus ini kemudian akan bercabang menjadi saraf-saraf lagi yang akan mendistribusikan inervasi sensorik dan motorik ke seluruh membrum spurius. Lalu yang selanjutnya ini ada LO yang ketiga. Bunyinya, Minho 33 tahun merupakan seorang atlet lari cepat atau sprint. Suatu hari ketika sedang berlatih, Minho tiba-tiba mengeluh nyeri hebat di tungkai kanan atasnya. Berdasarkan kasus tersebut, jelaskan anatomi regiofemoralis meliputi osa, muskuli, dan inervasi. Jadi regiofemoralis ini dia itu area di antara regiocoxe dan juga regiogenu. Dan areanya ini ciri-cirinya dia ada tulang terkuat dan terpanjang di tubuh, dan juga ada kelompok otot yang masif untuk lokomosi dan juga menahan berat badan. Yang pertama ini ada osa atau tulangnya itu, tulang utama pada regio ini tentu saja sesuai namanya dia os femur ya. Jadi os femur ini dia tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia. Di ekstremitas proximalis atau ujung proksimalnya ini ada caput femoris, dia bentuknya bulat seperti bola dan berartikulasi dengan acetabulum dari os coxe yang nantinya akan membentuk artikulasio coxe. Lalu ada juga kolom femoris, dia menghubungkan kaput dengan korpus. Lalu ada trochanter major et minor yang merupakan tonjolan tulang besar yang fungsinya sebagai tempat pelekatan bagi otot-otot gluteal dan femoralis. Lalu ada trochanter major. Dia ini terletak di lateral dan superior, sedangkan kalau trochanter minor dia di posterior dan medial atau posteromedial. Lalu ada juga linea intertrochanterica, dia merupakan garis di anterior yang menghubungkan kedua trochanter. Lalu ada crista intertrochanterica, ini dia kayak punggungan gitu di posterior yang menghubungkan kedua trochanter. Lalu ada corpus femoris atau batang tulang paha ini, dia bentuknya silindris. Pada permukaan posteriornya terdapat punggungan kasar untuk perlekatan otot yang namanya itu linea aspera yang bercabang di proksimal dan distal. Lalu untuk muskulinya, jadi otot pada regio femoris ini dia dibagi menjadi 3 kompartemen utama oleh septa facialis atau sekat fasia yang berasal dari fascia lata. Yang pertama ada kompartementum anterior, itu fungsi utamanya untuk fleksi artikulasio coxe dan ekstensi artikulasio genu. Untuk nervus inervasi utamanya itu ada nervus femoralis L2 sampai L4. Kemudian otot utamanya itu ada musculus quadriceps femoris untuk ekstensor lutut yang terdiri dari 4 kaput, yaitu yang pertama itu musculus rectus femoris yang dia satu-satunya melewati sendi panggul. Kemudian ada musculus factus lateralis, kemudian musculus vastus medialis, dan musculus vastus intermedius. Lalu yang kedua ada musculus arterius, itu merupakan otot terpanjang, disebut juga otot penjahit, dan dia membantu fleksi panggul, abduksi, dan rotasi lateral. Lalu untuk yang kedua ada kompartemen medial, dia fungsinya untuk aduksi artikulasio coxe atau mendekatkan paha ke garis tengah tubuh. Untuk nervus inervasi utamanya itu nervus obturatorius L2 sampai L4, dan otot utamanya ada musculus adductor longus, musculus adductor brevis, dan musculus adductor magnus yang memiliki komponen aduktor yang diinervasi oleh nervus obturatorius dan komponen ekstensor yang diinervasi oleh nervus ischiadicus. Lalu ada musculus gracilis, dia satu-satunya
satu-satunya aduktor yang melintasi lutut, dan ada juga musculus pectineus. Dia diinervasi oleh nervus femoralis dan nervus obturatorius. Untuk kompartemen posterior, ini fungsi utamanya untuk ekstensi artikulasio coccyx dan fleksi artikulasio genu. Kelompok otot yang kompartemen posterior ini dikenal sebagai hamstring. Lalu untuk nervus inervasi utamanya, dia cabang dari nervus ischiadicus, nervus tibialis, dari L4 sampai S3. Kemudian otot utamanya itu ada musculus semitendinosus, musculus semimembranosus, dan musculus biceps femoris, caput longum, dan caput breve. Untuk caput breve, dia satu-satunya bagian yang menginervasi fleksi lutut dan diinervasi oleh nervus fibularis communis. Lanjut, ada inervasinya. Untuk inervasi pada regiofemoralis ini dia berasal dari dua plexus utama, yaitu plexus lumbalis dan plexus sacralis. Untuk plexus lumbalis L1 sampai L4 itu ada nervus femoralis L2, L3, L4, dia menginervasi seluruh kompartemen anterior. Kemudian untuk nervus obturatorius L2, L3, L4, dia menginervasi sebagian besar kompartemen medial. Lalu untuk plexus sacralisnya sendiri itu L4 sampai S4, dia merupakan terdiri dari nervus ischiadicus, L4, L5, S1, S2, S3. Dia merupakan saraf terbesar dalam tubuh, dan di regio femoralis ini dia tuh menginervasi seluruh kompartemen posterior. Dia turunnya melalui regio glutealis, kemudian memasuki paha, lalu bercabang menjadi nervus tibialis dan nervus fibularis communis sebelum mencapai lutut. Gitu deh. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai anatomi vertebrae, plexus brachialis, dan juga regio femoris. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.